kami ingin mengajak Umi untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Pak Ruslan. Saya jadi wakil bupati? Benar Umi, karena selain Umi itu sebagai putra daerah, saya juga bisa melihat Umi itu bisa berjuang demi rakyat. Saya akan menggantikan posisi Umi sebagai wakil Pak Ruslan dalam pemilihan umum yang akan datang. Kok malah abang yang ngomong diri? Waalaikumsalam, Pak Ruslan. Silakan duduk. Terima kasih. Mohon maaf ya, kita bicaranya di teras aja. Karena suami saya nggak ada di rumah. Nggak apa-apa Umi. Wah, saya nggak nyangka nih kedatangan tamu penting seperti Pak Ruslan. Umi Marwah ini bisa aja. Orang penting apa? Apalah arti saya dibandingkan dengan nama besar Umi Marwah yang sudah begitu terkenal sebagai penceramah dan memiliki ribuan umat. Oh iya, Pak Ruslan ada keperluan apa ya? Kok tumben kesini? Siapa ya mereka? Jangan-jangan ini teh selingkuhannya si Marwah. Suaminya tidak ada, malah ngajak laki-laki lain ke rumah. Aku harus dengerin apa saja yang mereka ngomongin. Biar nanti aku aduin dia ke Asep. Jadi begini Bumi, perkenalkan sebelumnya saya Toto, asisten dari Pak Ruslan. Berkaitan dengan itu Umi, kami ingin mengajak Umi untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Pak Ruslan. Saya jadi wakil bupati? Benar Umi, karena selain Umi itu sebagai putra daerah, saya juga bisa melihat Umi itu bisa berjuang demi rakyat untuk maju ke dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati mendatang. Dan apalagi Umi itu memiliki basis massa yang sangat kuat. Saya yakin kalau kita bisa bekerja sama, kita pasti menang dalam kompetisi nanti Umi. Saya mohon, Umi mempertimbangkan ajakan ini demi kemaslahatan umat. Tapi kenapa saya? Kan masih banyak calon yang lebih baik dari saya. Umi, saya yakin saya tidak salah pilih. Hanya Umi lah yang paling tepat untuk mendampingi saya. Dengan basis massa yang begitu kuat, saya yakin akan mempermudah kita dalam kampanye nanti Umi. Semua orang tahu siapa Umi Marwah itu. Dan mayoritas pemilih ibu-ibu nanti pasti akan memilih Umi Marwah. Karena popularitas Umi Marwah itu sudah sangat populer di mata masyarakat. Marwah mau dijadikan wakil bupati. Oh, ini bagus sekali. Lilis, selamat datang. Terima kasih sudah mau berkunjung kemari. Iya Bu. Ya, makasih loh Bu Lilis. Sama-sama. Elis, ini dari saya. Tapi jangan lupa Bu Elis, bantu proyek suami saya supaya izinnya gol sama Pak Bupati ya. Tenang aja Ibu. Kan nanti yang jadi wakil bupatinya tuh adik ipar saya. Jadi semuanya bisa diatur. Dia tuh nurut sama saya apa yang saya bilang. Nah, ini juga dari saya Bu. Ini loh Bu, anak saya ingin mutasi kerja jadi lurah. Bu Lis, bantuin ya. Bicara sama Bu Wakil Bupati buat penempatannya Bu. Ya Bu Lis ya. Tenang aja Ibu. Beres semuanya. Ini ada sedikit Bu, terima kasih. Ini juga ada Bu dari saya, sebatas oleh-oleh aja. Ibu tolong bantuin saya ya Bu ya, biar usahanya lancar. Makasih ya, nanti saya bantu. Ini juga buat Bu Elis, oleh-oleh dari kampung. Wah, beruntung sekali ya kita bisa kenalan sama Bu Lis. Iya betul Bu. Orang yang baik. Kita ya, ramah. Iya. Kalau Marwah jadi wakil bupati, aduh, aku bakalan ikut populer. Gimana pendapat Umi? Bersediakah? Ya, walaupun saya tahu Umi Marwah itu belum pernah berkecimpung dalam hal politik, tapi pengetahuan Umi Marwah dalam hal agama, saya yakin
itu bisa bermanfaat buat rakyat. Saya merasa terhormat atas tawaran Pak Ruslan. Tapi saya juga harus mengubur diri saya sendiri, Pak. Saya hanya mampu untuk jadi guru dan bagi-bagi ilmu saya kepada ibu-ibu. Saya tidak mampu menjadi pemimpin dari mereka karena tanggung jawabnya terlalu besar. Dan saya juga tidak mampu untuk menanggung amanah rakyat. Siang Pak, perkenalkan saya Elis. Ruslan, Bu. Silakan Pak duduk. Saya kakak iparnya Umi Marwah. Oh, iya. Kamu teh gimana sih? Begini Pak, Marwah teh pasti kaget Pak. Karena kan dia tidak menyangka Pak kalau bakal diajak jadi wakil calon bupati. Ya kami minta waktu Pak untuk mempertimbangkan. Kami akan bicara dulu sama keluarga semuanya. Nanti kalau udah ada keputusannya Pak, kami akan kasih tahu Bapak. Kalau begitu artinya kami masih punya kesempatan untuk menunggu jawaban kesediaan dari Umi Marwah. Iya. Kita dengan senang hati akan menunggu kabar baik dari Umi Marwah. Kalau gitu kami pamit Umi. Semoga kami menunggu kabar baik dan hasil baik dari keluarga Umi. Baik. Semoga itu kabar baik. Tenang aja Pak, kami akan kabarkan segera Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Teteh tuh gimana sih? Saya kan nggak mungkin jadi wakil bupati. Saya kan belum pernah berkecimpung di dalam dunia politik. Wah, kamu teh gimana sih? Ini masuk. Ayo. Sini. Kamu tahu nggak? Kalau kamu teh jadi ditawarin jadi wakil bupati, kenapa kamu tolak? Kan itu enak. Hidup kita yang sekarang ini bisa lebih kaya, tahu nggak? Kalau kamu jadi wakil bupati ya, nah, kamu bisa dapat proyek-proyek. Nah, dari keuntungan proyek-proyek itu, teteh bisa kecipratan. Iya, teh malah ditolak deh. Kamu nggak pernah lihat pejabat-pejabat sekarang tuh uangnya tuh puluhan miliar, ratusan miliar. Ngerti enggak? Dari mana tah uang-uang itu? Itu dari hasil proyek-proyek itu. Makanya diterima tawaran eta. Ngerti? Kalau kamu terima itu tawaran, kamu bisa dapat proyek-proyek. Tah, pembebasan lahan, proyek-proyek dari pengusaha yang lain. Itu banyak semua. Astagfirullahaladzim. Teh, itu niatnya aja udah nggak baik. Dosa tuh Teh. Kamu teh tidak usah sok suci ya. Semua orang juga berbuat begitu. Teh, salah satu golongan manusia yang langsung masuk neraka tanpa dihisap, itu adalah golongan pemimpin yang zolim. Dan Umi nggak mau jadi golongan itu. Saya teh tidak butuh ceramah kamu. Yang saya butuh jawaban kamu. Terima tawaran eta. Saya itu lebih takut sama Allah dari siksaan Allah. Terima makanan. Teh udah teh, ya Allah kasihan Umi teh udah. Apa kamu? Mau juga? Ya enggak, teh ampun, Ikut-ikutan juga? ampun teh, ampun ya Allah, teh ampun. Teh. Ayo naon erem ayo naon, ada apa? Iya, si Marwah. Tadi teh ditawarin jadi wakil bupati tas sama si Pak Ruslan. Ditolak lah. Oh, ditawarin jadi wakil bupati. Abah, Umi tuh nggak sanggup mengemban amanah yang seberat itu. Udah diam kamu. Sekarang ikut Abah. Kita ketemu Ruslan. Mau kemana? Kamu diam di sini. Buat kampanye nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Umi, Abah. Alhamdulillah, akhir datang juga. Jadi gimana Umi? Terima tawaran dari saya. Maaf Pak Ruslan. Kenapa ya Umi? Kenapa keberatan penawaran dari saya? Begini Pak Ruslan. Ya. Saya akan menggantikan posisi Umi sebagai wakil Pak Ruslan dalam pemilihan umum yang akan datang.
Kok malah Abah yang nyalonin diri? Mana sih? Udah Umi tenang aja. Jangan berisik, tenang aja ya. Umi diem. Jadi gimana ya? Maaf ya Umi, saya hanya butuh Umi. Abah, mohon maaf. Karena pamornya Umi semua orang sudah pada tahu. Tapi kalau Abah, maaf, belum ada yang kenal. Oh, jangan salah. Jangan salah Pak Ruslan. Jangan salah. Saya yakin sebagai suaminya Umi bisa membawa suara jamaahnya Umi untuk milih kita nantinya. Nah, di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang, yakin saya itu. Gimana ya? Sebentar. Ya sudah. Abah bisa menggantikan posisi Umi. Nah, begitu dong. Saya yakin kita pasti menang. Ya, saya dengan dibantu Umi, nah teteh saya, pokoknya kita pasti menang lah, insya. Nah, mudah-mudahan, insya Allah. Baik, silakan Bapak. Abah, sebaiknya Abah batalin aja pencalonan jadi bupati. Umi itu apa sih? Umi itu harusnya ngedukung keinginan suami. Ini belum apa-apa, udah ngelarang. Umi tahu nggak, Mi? Sebagai pengusaha, Abah tuh sering terganjal oleh birokrasi. Sehingga proyek yang Abah inginkan tuh gagal maning. Nah sekarang, kalau Abah jadi wakil bupati, Abah ada di dalam birokrasi itu sendiri. Sehingga proyek apapun bisa Abah dapat. Nggak akan ada lagi yang ganjel. Ya Bah, itu dosa Bah. Dulu para sahabat Rasulullah menangis waktu ditunjuk jadi khalifah. Mereka takut jadi pemimpin karena tanggung jawabnya berat, Bah. Kenapa sih sekarang orang-orang berebutan untuk jadi pemimpin hanya mikirin uangnya? Tapi mereka lupa sama tanggung jawabnya. Umi itu apaan sih? So suci banget deh. Padahal sekarang ini sekecil apapun kesempatannya harus dimanfaatkan untuk bisa menjadi uang sebesar mungkin. Begitu. Makanya jadi istri yang benar. Ini jadi istri yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa maju? Memang. Umi ini harus dikasih pelajaran supaya ngerti. Jangan ngerti kan? Abah udah ajarin Uminya, Abah. Abah tuh suka banget sih mukulin Umi. Abah tuh harus ke psikiater deh kayaknya biar diperiksa sakit apa enggak. Berani kurang ajar sama orang tua kamu ya? Ngomong kayak begitu. Sep, mulai sekarang tanya, Asep teh mesti jaga image, ya. Harus yang baik kelakuannya, tidak boleh poligami, yang paling penting. Biar semua orang teh tahu kalau keluarga di sini teh keluarga yang harmonis, Dia tuh cerain aja istri mudanya Abah. Semoga aja Abah menceraikan aku. Enggak. Abah nggak akan cerai Nafifah. Abah punya cara lain. Naon? Nafifah, kamu ikut. Diam. Ngapain jadi kurung Abah? Mulai sekarang kamu diam di sini. Diam di sini, jangan kemana-mana, jangan keluar. Jangan sampai ada yang tahu Abah masih punya istri 2. Jangan. Kalau sampai ada yang tahu, kamu tanggung akibatnya. Abah, kasihan Afifah. Jangan dihukum seperti ini. Jangan dibikin kayak tahanan, dikurung kayak gini. Gimana sih, Bah? Kalau Abah mau maju, jangan bikin kebohongan publik. Jangan bilang istrinya diceraiin, tapi Afifah malah dikurung di gudang. Kamu tuh masih protes, we. Kalau orang-orang teh taunya si Asep teh masih punya istri 2, ya gak mungkin lagi jadi wakil bupati. Masa sih? Iya, tapi bukan begini caranya. Iya, lebih baik aku diceraikan saja, Abah. Enak aja kamu berani. Kan bener gimana sih bini 2 ini nggak bener pada pengen bercerai. Tahu nggak? Perceraian itu dibenci oleh agama. Masih aja diminta. Harus dipukul pakai rotan kali biar dia Abah, sakit. Abah mati.
Mau diajar. Mau diajar. Abah jangan pukulin Umi. Berisik amat sih kalian teh. Kalian teh tahu kan? Kalau Abah sekarang lagi mencalonkan jadi wakil bupati. Kalau Abah teh jadi pejabat, kalian juga yang senang. Kumaha kalian teh jalan-jalan dikawal, bisa kemana-mana, orang teh pada ngeliatin, tak? Banyak keuntungannya. Hana nggak butuh, Wak. Iya, saya juga. Iya deh. Udah. Sekarang semua keluar. Keluar. Kecuali Apipah. Apipah diam di sini. Jangan kemana-mana, jangan keluar, jangan ada yang bukain pintunya. Kalau dia lapar, kirim ke sini. Kalau dia haus, kirim ke sini. Jangan keluar, jangan beredar di luar. Ya, jaga citra Abah. Tuh lihat, citra Abah harus dijaga. Ya, jangan sampai ada yang tahu Abah punya istri 2. Ayo sekarang keluar. Ayo Umi, ikut Abah. Keluar. Keluar. Diam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, udah pulang Rehan. Yuk langsung makan yuk. Semua udah kumpul di sini, tapi Afifah mana ya? Kok nggak ada? Mau nanya, tapi Abah ntar mikir yang macem-macem lagi. Bu Darsi, bawain makanan sama minuman nih buat Afifah. Baik, Umi. Afifah sakit ya? Kok nggak makan bareng? Jangan sok perhatian lah kamu lah. Kamu istri Abah. Bu Darsi bawa makanan kemana ya? Aku harus ikutin dia. Rehan, cuci muka dulu ya. Ini enak banget. Mbok, mau ngapain kesini, Mbok? Ntar kalau ketahuan sama Abah, Mbok dimarahin lo sama Abah. Jangan khawatir, Neng. Ini Abah yang suruh. Tapi maaf, Bo nggak bisa bantuin. Non keluar dari gudang. Afifah, kok kamu di sini? Dikurung sama Abah. Emang ada masalah apa lagi sih? Mas Rehan, Abah itu mau nyalonin jadi wakil bupati. Abah mau jaga image, nggak boleh tahu kalau Abah itu poligami, makanya aku ditaruh di gudang. Ada-ada aja si Abah. Udah. Keluar aja kamu. Nggak usah pedulin Abah. Aku yang tanggung jawab. Mas Rehan, udah aku nggak mau buat masalah lagi sama Abah, biarin aku di sini. Abah maksudnya apa coba? Hah? Ngurung Afifah di gudang. Sekarang Abah ke gudang, lepasin dia. Rehan, tuh kamu apa sih? Ah? Kenapa sih kamu ikut campur urusan Abah dengan Apipah mulu? Kamu nggak bisa move on ya, ngelupain Apipah, terus cari yang lain, nggak bisa. Ah? Dih, kenapa jadi Rehan? Ini masalahnya ada di Abah. Abah kebanyakan pencitraan, tau nggak? Abah kalau emang mau dipandang baik, nggak gini caranya, Bah. Abah lepasin dia. Atau nggak Abah sekaliannya ceraiin Afifah. Kamu kurang ajar ya, berbanding ngajarin Abah harus begini, harus begitu, ya? Lah emang Abah perlu diajarin, kayak gitu caranya nggak jelas, tau nggak, Bah? Emang Afifah tahanan apa? Lepasin dia, Bah. Apa? Kamu mau ngapain lagi? Keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Diam. Berhenti, Sep. Ini kan kasih pelajaran nih. Rehan, aduh, berhenti. Ya Allah, berantem melulu. Rehan. Asep. Berhenti. Malah mukulin Rehan wae. Udah dong atuh, jangan berantem wae sama Abah ya. Rehan teh mesti ngerti posisi Abah sekarang. Abah lakukan ini semua demi untuk mendapatkan jabatan. Gitu. Nauzubillah min dzalik, Bah. Abah belum jadi pejabat aja udah ngorbanin istri. Gimana nanti? Abah kebayang nggak kalau Abah udah jadi pejabat? Pasti Abah semena-mena. Rehan mah doanya ya, Abah nggak kepilih. Biar Abah nggak jadi Fir'aun. Diam! Berani kamu ya? Kamu terus-terusan begitu kan? Emang kayak begitu? Lihat aja Abah sekarang.
Aduh, Abah, berhenti, Abah. Kasihan Rehan. Astagfirullahaladzim. Kan dia melawan sekali ya dipukulnya. Ditonjok apa ya? Asep. Ih. Rehan udah. Terima kasih atas kedatangan Bapak calon wakil bupati kami, Bapak Asep. Kita menjadi calon bupati Marwah yang hidup. Terima kasih Umi telah memperhatikan kami. Amin. Amin. Kok Umi melulu yang dipuji? Apa kapan? Ya udah, nanti dulu. Jangan bubar dulu, foto dulu dong. Foto dulu sama Abah ya. Ini kan Abah yang ngasih sumbangan. Foto dulu, foto. Ayo foto. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Subhanallah. Umi Marwah. Gak nyangka ya Umi Marwah mau berkunjung kemari. Saya setiap hari ngikutin ceramah-ceramah Umi di TV. Saya ngefans sekali sama Umi. Alhamdulillah. Iya benar. Saya juga ngefans sekali sama Umi. Oh ya, ini saya perkenalkan suami saya, Abah Asep. Betul, Bu. Saya mau mencalonkan diri jadi wakil bupati di pemilihan kepala daerah yang akan datang. Jangan lupa pilih saya ya. Loh, Abah kan punya 2 istri. Bukannya pejabat dilarang punya istri lebih dari 1. Iya. Iya benar. Itu dulu Bu, saya punya 2 istri. Tapi kalau sekarang tidak, saya punya 1 istri. Karena istri saya yang muda itu sudah saya ceraikan. Betul sudah saya ceraikan. Karena bagaimana ya, namanya juga mungkin istri muda ya. Jadi dia cuma mengharapkan harta saya aja. Istri sejati saya ya ini, Umi Marwah ini. Wartawannya kemana gitu? Udah dibayar juga. Ini kan adegan yang penting banget ya. Buat pencitraan tak gitu. Tah, malah ngobrol di situ. Ya Allah, seandainya Abah benar-benar cuma mencintai aku. Terima kasih banyak ya. Makasih. Telepon aku udah dibayar malah tak hilang. Ikut. Alhamdulillah, Ayo, Sep. Ayo, guys. Masak. Ya, gitu pencitraan gitu. Ayo, ikut. Udah dibayar tanya. Gimana Ibu? Sudah cukup semua kebutuhannya? Terima kasih ya Umi. Umi sudah mengunjungi kami. Iya Umi, sekali lagi makasih ya atas bantuannya. Iya, bermanfaat sekali itu bantuannya Umi. Iya. Sama-sama. Kalau ada yang dibutuhkan lagi, sampaikan sama Umi ya. Sama Abah. Iya Umi. Makasih ya Umi. Ini benar-benar bantuan. Iya, kita Tolong bukain, tolong. Aduh, aku belum pipis nih, pengen ke kamar mandi. Siapapun tolong dong. Ya Allah Neng, maafin Simbo. Simbo gak bisa nolongin, bukain pintu. Soalnya Simbo takut sama si Abah. Mbak, aduh Mbak, aku kebelet pipis nih Mbak. Aku nggak mungkin pipis di sini Mbak, tolong keluarin Mbak. Mbak. Bukain pintunya. Simbo takut sama Abah. Mbak. Mau megang kuncinya ya kan? Sini kasih kerehan. Mbak gak usah takut.
sama Mbok. Mbok, Abah biar Rehan yang ngadepin. Mbok tenang aja. Makasih ya, Mbok. Gimana kalau sampai Abah lihat ya? Bisa gawat nih. Tapi kasihan juga Afifah. Dia kan dikurung di gudang yang gak ada kamar mandinya. Bagus ya. Orang pada nggak ada, kalian berdua-berdua. Kamu kenapa dari sini? Hah? Kan Abah udah bilang, jangan keluar. Kenapa kamu keluar? Abah, tadi aku cuma mau ke kamar mandi aja, Abah. Alasan. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu ada apa sih? Abah yang ada apa orang? Kenapa kamu nggak bisa lupain istri Abah? Hah? Kenapa? Abah yang kenapa? Orang cuma mau ke kamar mandi doang nggak boleh. Ya tapi kenapa? Kenapa setiap saat kamu ngelihat kamu berdua? Kenapa? Hah? Udah, Bang, udah. Asep teh kumaha? Asep. Hei, Habibah. Lu juga sih kegatalan banget jadi cewek. Asma. Rehan, udah tuh. Sep, kumaha sih? Nanti kalau mukanya Rehan babak belur kumaha? Kan malu tak jadi gosip di luar. Habis susah teh. Dia ngasih tahu sama dia. Selalu deketin istri Abah. Kamu kenapa sih? Hah? Dia bilang, kamu diam di sini. Kenapa masih bandel aja? Kamu ikut apa? Abah tanya udah diam. Abah. Rehan. Wah, Rehan harus nolongin Afifah. Kalau kamu tolongin dia, nanti makin disiksa sama Abah. Mau kamu gitu? Iya nggak mau tapi makin disiksa. Udah, Rehan. Sabar, tenang. Kalau kekerasan Abah itu kamu lawan dengan kekerasan, nanti malah jadi tambah ribet. Kamu kan selalu pengen ke kamar mandi. Alasannya pengen ke kamar mandi, ya kan? Nah sekarang kamu masuk ke kamar mandi dan jangan temuin Rehan lagi. Abah, biarin aku aja dikurung di kamar, Abah. Aku gak mau dikurung di kamar mandi. Aku janji aku gak akan keluar, Abah. Nggak usah banyak janji. Abah udah nggak percaya janji kamu. Abah, jangan, Abah, jangan itu. Abah, buka pintunya, Abah. Abah, tolong jangan kurung aku di sini. Abah, lebih baik cerain aku aja, Abah. Udah diam, jangan teriak-teriak terus. Abah nggak akan keluarin kamu, keputusan Abah tidak akan berubah. Abah nggak mau orang-orang tahu Abah masih poligami. Udah kamu diam di situ, ya. Ini urusan politis, kamu nggak akan ngerti lah. Alasannya cuma alasan politis, sudah diam, ya. Abah, buka pintunya, Abah. Nggak mau dikurung di kamar mandi, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Siang, Umi. Ada apa ya? Kedatangan kami ke sini mau minta berkasnya Abah, Umi, untuk keperluan pendaftaran KPU. Silakan masuk, Ado. Nanti saya panggilin Abah. Ya. Tolong, bukain, tolong. Suara orang berteriak, suara siapa ya, Umi? Itu tadi teh kan saya lagi nyetel TV, lagi nonton sinetron kesayangan saya, jadi volumenya kebesaran. Sebentar, saya kecilkan dulu ya. Ini si Asep tuh kumaha? Si Afifah teh suruh cicing, suruh diem dah. Di depan teh ayah Pak Ruslan nampar Toto. Waduh, curiga gawat tuh nanti kalau dia curiga. Makanya Abah teh bilang sama Abah, jangan teriak-teriak. Takut turun sumpah kamu. Nanti kalau udah, Abah teh cepet ke payung. Ditunggu Pak Ruslan. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu nggak tahu apa lagi ada orang? Kamu berisik amat kamu. Abah, aku mau keluar. Kamu mau keluar, Jip, kamu. Abah, aku janji, Abah, aku nggak bisa keluar. Aku mau keluar, Abah. Aku mohon, Abah. Lebih baik aku dikurung di kamar, Abah. Aku nggak bisa sholat di sini. Abah. Berisik. Abah sakit, Abah. Kamu tuh berisik banget sih. Mulai sekarang kamu jangan banyak ngomong ya. Yang sampai orang tahu.
Afifah. Afifah. Kamu dengar aku? Mas Rehan. Mas Rehan, ya Allah Mas Rehan, kenapa nasib aku seperti ini sih Mas Rehan? Kenapa Abah harus ngurung aku di kamar mandi? Aku gak bisa sholat di sini Mas Rehan. Aku ngerti apa yang kamu rasain, Afifah. Kamu tunggu ya. Sabar sebentar lagi. Aku akan coba omongin semua ini sama Umi. Aku akan minta Umi untuk rayu Abah. Kalau aku yang ngomong langsung sama Abah, yang ada Abah makin marah. Kenapa nasib aku seperti ini Mas Rehan? Aku tahu Afifah. Kamu selama ini udah sabar menghadapi Abah. Tapi percayalah, pelangi akan datang setelah badai dan hujan. Semoga nanti Abah kalau udah menang jadi wakil bupati, Abah bisa menceraikan aku. Aku juga berdoa sepertimu, Afifah. Kita bersama-sama berdoa dan bersabar dalam menanti datangnya pelangi itu. Satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Baik, kalau begitu kami pamit pulang ya Umi. Abah. Terima. Mari Bu. Mari Umi, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, A? Rehan minta tolong dong sama Umi. Minta tolong apa? Umi ngomong sama Abah, bilang ke Abah, itu Afifah dikeluarin di kamar mandi. Kasian dia mau sholat gak bisa. Astagfirullahaladzim. Umi pikir Afifah tuh ditaruh di kamar, bukan di kamar mandi. Ya udah, nanti Umi bicara sama Abah. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa dulu ya sama Abah ya. Nanti jadi urusannya panjang. Ya makanya Rehan minta tolong sama Umi sekarang. Ya. Makasih Umi. Ya. Ya. Umi, jangan lupa ya. Umi, sekarang kita pergi tahlilan. Kita ikut tahlilan. Tapi jangan lupa, di pemilihan bupati dan wakil bupati nanti, suruh para jamaah pilih Abah. Ya. Tapi Bah, tolong keluarin Afifah dari kamar mandi. Dia tuh mana bisa sholat kalau dikurung di kamar mandi. Umi itu bagaimana sih? Abah. Orang ngomong lain, jawabnya lain. Udah jangan pikirin Afifah. Tugas Umi sekarang memobilisasi massa untuk memilih Abah di pemilu nanti. Begitu. Udah deh, jangan macam-macam, dukung Abah aja pokoknya. Iya, Umi dukung Abah. Tapi keluarin dulu Afifah dari kamar mandi. Umi gak mau Abah tambah dosa kalau ngelarang orang sholat. Umi, kenapa sih Umi gak mau Afifah dosa? Tapi Umi bikin Abah nafsu, kenapa sih? Abah udah sih. Abah Umi tuh cuma minta Abah buat ngeluarin ke Afifah dari kamar mandi. Kok jadi Umi yang disiksa? Lagian Umi bener, Bah. Abah tuh jangan ngelarang-larang orang sholat kayak gitu. Nanti Allah murka. Nanti Abah gak kepilih jadi wakil bupati, mau? Kecil-kecil kamu udah ngomong yang enggak. Iya juga sih. Kalau sampai kalah gimana? Iya. Sekarang Abah turutin kemauan Umi, kemauan anak-anak Abah. Afifah akan Abah lepas dari kamar mandi, dikeluarin dari kamar mandi. Tapi tetap akan kita kurung di dalam kamar, nggak boleh kemana-mana. Ingat, Umi harus dukung Abah ya di pemilu nanti. Oke?
Makasih ya sudah datang dan mendoakan ibu kami yang baru saja meninggal. Masya Allah, masa calon bupati kok yasinan malah tidur? Ngorok lagi. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Iya. Mangga. Makasih. Saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, saya dengar Abah akan mencalonkan diri jadi wakil bupati. Apa itu benar, Umi? Iya, betul, Bu. Mohon doanya ya supaya lancar dan Abah bisa amanah kalau terpilih nanti. Kita pasti dukung Umi. Dan memilih juga ya. Karena semua tahu kalau Umi orang yang sangat baik. Ya kan Ibu-ibu? Alhamdulillah, Bu. Ya udah, kalau gitu Umi kita pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abah mana ya? Orang-orang udah pada pulang. Tapi abahnya nggak ada. Apa dia pulang duluan terus Umi ditinggal sendirian di sini? Astagfirullahaladzim. Orang pada yasinan kok Abah malah tidur. Bah, bangun, Bah. Yasin. Orang-orang pada kemana? Udah pada pulang, Bah, semuanya. Aduh. Kenapa diam aja? Kenapa abang nggak dibangunin? Ya Allah. Abah dan Umi, terima kasih sudah datang di tahlilan ini. Iya. Iya. Ini apa namanya? Abah kan mau nyalonin diri jadi wakil bupati. Jangan lupa nanti pilih Abah ya. Ya. Abah ini keterlaluan. Saya dan keluarga kan baru berkabung. Malah dia berkampanye. Maksudnya apa ya? Maaf, Pak. Kami harus pulang duluan ya. Assalamualaikum. Abah belum selesai. Abah, tolongin saya, Abah. Rumahku habis kebakar. Semua barang saya habis. Saya nggak punya apa-apa lagi, Abah. Tolong saya, Abah. Ya. Nanti akan Abah bantu. Ini, Bu. Kok segini aja, Abah? Untuk saat ini segini dulu ya. Nanti kalau Abah sudah menang, Abah janji akan membangunkan rumah sederhana. Membangun rumah sederhana untuk warga miskin. Nah, doain ya. Pilih Abah nanti pada saat pemilu kada ya. Terima kasih, Abah. Saya akan doakan Abah biar menang, terpilih jadi wakil bupati, Abah ya. Ya. Terima kasih, Bu. Saya doakan supaya dilapangkan rezekinya. Semoga Ibu tabah ya, dan sabar. Ya, amin. Terima kasih ya, Umi. Ternyata Umi Marwah di TV sama aslinya sama saja ya. Baik banget. Ramah lagi, Umi. Terima kasih. Kalau itu permisi ya, Umi ya. Waalaikumsalam. Aduh, Umi lagi yang dipuji. Siapa yang ngasih duit, siapa yang disanjung-sanjung. Nggak jelas. Bah, saya minta tolong, Bah. Anak saya mau nikah, Bah. Tapi saya nggak punya dana, Bah. Tolongin saya, Bah. Ini apa-apaan? Anak yang mau nikah ngadunya ke sini. Ya, baik. Saya akan bantu semampunya. Cuman saya ingatkan sekali lagi, pernikahan itu yang penting itu bukan upacaranya, tetapi pelaksanaannya.
Nah, jadi laksanakan saja pernikahan. Nah, sorenya undang tetangga-tetangga, adain selamatan sederhana untuk memberitahu kepada tetangga-tetangga bahwa anak kita sudah menikah. Jadi tidak menimbulkan fitnah begitu. Iya, Pak. Yang penting kan sah, nggak usah terlalu mewah. Alah, bilang aja abah nggak mau ngebantu. Posko bantuan apa nih ini, bah? Teman-teman, dengerin nih ya. Abah Asep itu emang pelit dari dulu. Ngapain kita pilih dia? Ntar bisa-bisa kita dibohongin lagi sama dia. Bener nggak teman-teman? Enggak. Jangan ngomong kayak begitu. Nggak baik. Ya, baik. Abah akan bantu. Kalau begitu nanti Abah akan bikinkan pesta pernikahan buat anak Bapak. Beneran, bah? Mau bikin pesta anak saya? Iya, Abah akan datang. Nah, Abah akan datang. Nah, tapi jangan lupa ya, nanti pada saat pemilu kepala daerah jangan lupa pilih Abah sebagai wakil bupati. Ya, jangan lupa. Ya, setuju? Hidup Abah! Hidup Abah! Ya. Nah, tapi nanti Umi yang kasih duit ya. Oh gitu, bah? Ya. Udah makasih ya, bah. Ya, tunggu. Umi sih? Umi kasih dulu duit buat dia ngadain pesta pernikahan. Kan pakai duit Umi, jangan pakai duit Abah. Kan Umi katanya mau bantu Abah, ya kan? Aduh, ini bagaimana ini? Kalau pollingnya jeblok begini, bagaimana bisa menang? Abah bisa kalah ini? Bah, itu kan cuma hasil polling. Itu belum hasil yang terakhir. Abah masih ada kemungkinan untuk menang. Maura, kamu teh kumaha sih? Kamu tuh ngerti apa tidak sih masalah ini? Ini teh namanya hasil polling mewakili suara rakyat. Jadi patokannya teh ya eta suara rakyat. Umi sekarang ini begini. Umi sekarang ini nggak ada lagi cara lain. Satu-satunya cara Umi harus kerahkan semua pengikut Umi ya di grup WA, grup Facebook, grup apa sekarang sebarin ya. Terus besok juga di pengajian Umi bilang sama jamaah Umi, besoknya lagi juga bilang Umi harus sering-sering bikin pengajian ya, ceramah segala macam. Bilang sama jemaah Umi bahwa Abah itu Abah Asep, Abah yang baik, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, ya, suami yang penuh kasih sayang di dalam keluarganya, ya, laki-laki yang bisa mensejahterakan rakyatnya kalau dia menjadi pemimpin nanti. Nah, jangan lupa ya, bilang kayak begitu. Enggak, Pak. Umi nggak bisa bohong. Pokoknya nanti Umi bilang apa adanya, ya sesuai kenyataan aja. Abah! Rasain. Abah udah dong, Abah. Umi itu memang perempuan yang tidak pernah berbakti kepada suami. Masa mendukung suaminya untuk kebaikan aja nggak mau? Aduh. Abah udah, Abah. Iya dong, Umi. Abah, gini nih, gimana mau dapat polling gede kalau Abah sendiri nggak menghargai Umi? Coba kalau Abah menghargai Umi dan anak-anak Abah, pasti berkah. Berani kamu ya begitu sama Abah ya? Udah Sep, dihukum aja ta, biar kapok. Kalau nggak kapok juga, tambah deh hukumannya. Dengerin, Umi bilang kasihan Afifah nggak bisa sholat, ya kan? Jangan dikurung di kamar mandi. Umi sekarang sama si Asma, Abah akan kurung biar sekalian nggak bisa sholat. Jangan. Abah! Pak, jangan. Abah! Pak, jangan, Pak. Abah, lepasin Abah. Ya ampun, Abah. Jangan kurung kita di dalam situ, Abah. Sekarang Abah mau maafin Umi. Asal Umi sekarang dukung Abah habis-habisan untuk naikin polling Abah, ya? Tapi nggak bisa bohong, Ah.
Udah mau dikurung aja masih berani ngelawan. Berani amat sih. Abah, Umi mau promosiin Abah. Asal Abah mau janji. Janji apa? Janji apa? Dengan Abah mengubah niat Abah. Abah ikut untuk jadi wakil bupati, tapi Abah benar-benar cuma memikirkan rakyat, bukan kepentingan Abah sendiri. Kalau Abah mau janji, pasti Umi akan bantu Abah betul-betul untuk promosi. Sama aja bohong dong kalau begitu. Tungguin sampai jadi apa? Udah masuk. Abah jangan, Abah. Abah jangan. Abah tuh jahat banget sih dia orang. Abah ini. Abah jangan. Abah jangan dikurung kita di sini, Abah. Buka. Umi gimana, Umi? Abah. Buka, Abah. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Ada apa, Hana? Buruan pulang ya. Umi sama Teteh dikurung lagi sama Abah di kamar mandi. Ya Allah, Abah. Kemarin Afifah dikurung di kamar mandi. Sekarang Umi sama Asma dikurung juga. Ya udah, Ina OTW pulang kok. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Umi jangan deket-deket sama pintu, Umi. Jangan dobrak ya. Dobrak enak aja. Pintu ini harganya mahal. Abah, Umi ada di dalam sama Asma. Iya, Abah tahu Umi di dalam sama Asma itu lagi dihukum supaya dia nurut sama suaminya, sama bapaknya. Tahu? Jadi jangan dibebasin, udah beres. Bodoh amat. Dia ngelawan. Asep, Rehan. Mama sekarang kan? Orang lagi dihukum dibebasin. Kamu emang Syukurin. Kamu sekarang menang ya. Banyak yang belain. Awas. Wah, belain. Awas. Baik, kita lanjutkan. Untuk para calon bupati dan wakil bupati, silakan langsung ke podium. Abah duduk saja, Pak. Saya ikut ke podium. Kenapa duduk? Saya kan wakil bupati. Pak Ruslan sudah mendapat calon wakilnya yang baru. Kok Pak Ruslan sama artis itu? Kenapa? Karena artis punya pengaruh besar, Abah. Jadi polling Pak Ruslan akan naik. Ya, beda sama Abah yang punya image jelek. Kurang ajar. Jangan bikin ribut. Lepas! Jangan pilih Pak Ruslan. Dia bohong. Saya aja dibohongin. Jangan pilih Pak Ruslan. Ulah kia tuh. Jangan bikin keributan di tempat umum. Lu bukan begitu. Kunan jadi saya begitu. Ada apa nih? Kok jadi Abah malah diusir? Si Ruslan nggak ganti Abah sama artis. Tak gitu, seenaknya aja caranya. Nggak kasih tahu nggak apa. Kenapa jadi kayak begini sih caranya? Sabar, Bah. Ini yang terbaik buat Abah. Abah mau nanggung dosa kalau jadi pemimpin yang gak amanah. Di Islam, seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab kalau salah satu aja dari warganya itu kelaparan. Apa Abah sanggup mempertanggungjawabkan itu? Umi, Abah lagi kesel, jangan ceramain Abah deh. Apaan, bukan malah dukung. Punya apa? Abah, udah Abah. Abah mau ngapain? Mau mukul Umi? Lupa ada Rehan di sini. Ini pukul Rehan, Bah. Ayo pukul. Abah, jangan pukul Umi di sini, mau dilihatin sama orang. Mau jadi tontonan. Ini tempat umum. Dengan kita pulang daripada tontonin orang. Hayu. Ayo. Syukur deh Abah batal jadi wakil bupati. Mungkin ini adalah cara Allah menyelamatkan keluargaku dari dosa, menghindari keinginan Abah untuk korupsi.